Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fris Amanuddir. Kali ini ingin menyampaikan materi untuk perkuliahan pertemuan kedua dari perkuliahan arsitektur kota untuk mahasiswa di program studi arsitektur Universitas Bandar Lampung. Dan tema kali ini adalah tentang perancangan kota yang dimulai. Tentunya kita bicara sedikit tentang awal atau asal mula kota, kemudian bagaimana kota itu berkembang secara bentukan ya, sampai kemudian punya fungsi-fungsi yang lebih besar. Dan ini banyak sekali sudah visualisasi video-video yang ada di YouTube yang bisa dicoba diklik dan dilihat bagaimana asal mula dari sebuah kota. Ada juga sebuah website yang membuat perjalanan perkembangan kota itu dalam bentuk peta ya, seperti timeline juga gitu. Seperti yang kita bisa lihat di sini bahwa awalnya ada sebuah kota yang bernama Eridu ya, di sini di daerah Timur Tengah ini, yang muncul sekitar 3.700 tahun sebelum Masehi, dan ini adalah awal dari peradaban bangsa Sumeria, Sumerian Civilization. Dan ini terus berkembang sampai sekarang sudah tahun 2000-an ya ini kan. Dan lanjut bahwa ya ini tadi Eridu itu sekarang sisanya hanya berupa tumpukan batu yang sangat sedikit sekali terlihatnya ini, dan memang lebih banyak berupa gambar-gambar. Makanya kemudian ada orang juga yang menyebutkan bahwa yang tertua itu adalah Uruk ya, ketika mereka ya di Uruk ini ternyata masih meninggalkan banyak sekali bentukan-bentukan fisiknya gitu kan ya. Di sini bisa kita lihat ada sebuah bukit di padang pasir ini yang masih terlihat menjulang, dan di dalamnya pun masih ada pembagian ruangan-ruangan yang jelas gitu. Jadi walaupun tempatnya tidak jauh berbeda ya, di sekitar kawasan Timur Tengah sana sama, dan juga jarak tahunnya tidak jauh berbeda, cukup dekat gitu ya, tetap ada dua kota yang berbeda gitu, awalnya. Dan ini terbantu tentunya dari fenomena ini, bahwa kota itu ya bukan muncul sendirinya ya, bukan sebuah fenomena alami, tapi karena ada manusia yang membuatnya, yang tentunya melakukannya secara sadar, bukan karena mereka dalam posisi dipengaruhi sesuatu sehingga bisa membuat, tapi karena ada kesadaran dari mereka. Dan ini juga muncul dari ya bisa ada seseorang ya, pemimpin besar atau beberapa orang menjadi kelompok pemimpin itu yang membuat memiliki inisiatif dan menginisiasi, memerintahkan, ayo kita bentuk tempat ini gitu yang mereka tinggali. Nah, ini muncul konsep tempat tinggal. Atau juga ada sekelompok manusia yang melakukan itu secara bersama-sama, gotong royong. Juga ada mungkin spontanitas saja, individu satu dia mulai membuat sesuatu seperti tempat berlindung dan sebagainya, diikuti oleh yang lainnya, sehingga membentuk sebuah kelompok bangunan gitu ya. Dan ini sebenarnya menandai sebuah revolusi ya, revolusi agraria, agrikultur, pertanian yang pertama kali ketika orang yang awalnya memiliki budaya nomaden berpindah tempat, berburu, kemudian mulai ya menemukan cara untuk menanam ya, dan kemudian menunggu hasilnya, merawatnya, menunggu hasilnya, kemudian akhirnya ada hasil dan mereka manfaatkan, dan itu dikembangkan menjadi sebuah lahan pertanian dengan teknik-teknik tertentu. Dan mereka akhirnya karena merawat itu ya, mereka harus tinggal di sana dan menjaganya gitu ya. Dan akhirnya itu tadi muncul tempat tinggal, konsep tinggal, dan mereka tinggal di situ. Jadi inilah pertama kalinya muncul konsep untuk tinggal ya, dan tidak berpindah-pindah lagi. Dan juga mereka selain bertani, mereka juga beternak dan sebagainya. Itulah muncul konsep tinggal, konsep ruang yang terbentuk dari aktivitas tinggal tadi, dan juga bertani dan bercocok tanam dan juga beternak tadi.
Dan karena mereka tinggal bersama, mereka harus punya adanya sebuah ya peraturan tatanan kehidupan sosial agar mereka bisa sama-sama tinggal. Tapi juga di situ ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti misalnya eh, satu orang mungkin dia punya kekuatan fisik yang lebih ataupun punya anggota keluarga yang banyak sehingga bisa mengelola lahan yang lebih besar daripada yang lainnya, bisa menanam lebih banyak, bisa memanen lebih banyak juga gitu kan, atau bisa punya hewan ternak yang banyak sehingga dia memiliki kekuatan ya, memiliki kekayaan gitu yang lebih daripada yang lainnya, dan akhirnya dia merasa lebih kuat sehingga akhirnya muncul struktur kekuasaan yang berbeda gitu. Dan juga akhirnya mungkin tidak hanya satu keluarga, tidak hanya satu orang, tapi ada beberapa orang seperti itu sehingga mereka saling berkompetisi, bersaing gitu ya, satu dengan yang lainnya ya, sehingga mereka juga harus bertahan ya, siap untuk punya pertahanan. Dan juga di situ karena mereka tadi biasanya berpindah, mereka harus ya bagaimana biar mereka tidak ingin berpindah-pindah lagi, mereka ingin membangun kawasannya menjadi terlihat lebih baik, lebih bagus. Apalagi ada penguasa-penguasa tadi kan yang ingin memiliki kebanggaan ya, akhirnya kawasan-kawasan itu muncul sesuatu yang monumental gitu, dan mereka tinggal di situ. Kemudian juga dari kota ada strukturnya karena mereka punya perbedaan-perbedaan tadi, kelompok-kelompok yang berbeda tadi, yang mana satu lebih tinggi dengan yang lainnya, sehingga dari visi kota juga dibagi-bagi. Nah di sini juga muncul adanya ilmu pengetahuan ya, muncul adanya literasi, sehingga turunannya adalah ada kesenian, ada kerajinan, skill yang lebih ya, tidak hanya sekedar bertani dan bercocok tanam, beternak, tapi juga bisa membuat kerajinan ya, kemudian bisa juga berdagang, akhirnya ya berpindah tempat, sehingga berpindah tempat dan mukim di situ, akhirnya orang juga semakin kompleks ya, semakin berbeda-beda gitu, heterogen, dan juga mereka tetap bermukim dan memproduksi makanan. Dan juga kota-kota terdahulu itu fungsinya adalah sebagai untuk gudang ya, karena awalnya ya mungkin mereka harus bertahan hidup dari fenomena alam ya, perubahan musim dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa bertani, mereka harus berdiam diri di rumah dan hanya mengandalkan diri dari persediaan makanan itu. Mereka punya gudang, tempat penyimpannya, dan juga tempat singgah ya, dari ada kegiatan berdagang tadi yang ya mungkin dengan jarak jauh sehingga mereka tidak bisa kembali pulang, tapi harus singgah dulu. Juga tadi karena ada konsep ya pesaing tadi, kemudian mereka harus punya pertahanan, punya benteng. Nah kota lah tempat bentengnya. Juga ada bagaimana mereka bisa mengolah atau mengelola fasilitas yang dimanfaatkan bersama. Jadi di kota itulah pusat pengelolaannya gitu, misalnya irigasi dan sebagainya, tempat ibadah dan sebagainya. Dan kota pada awalnya juga tadi sudah saya singgung, tempat ibadah ya, punya juga kepentingan sebagai menjadi pusat peribadatan ya, religious center ya, pusat kepercayaan ya. Dan ini juga menunjukkan power tadi. Akhirnya selain sebagai tempat pusat aktivitas, karena ada konsep pusat kekuasaan ataupun ya religious center ini, juga tatanan kehidupan tadi berkembang menjadi sangat kuat dan mungkin cenderung menekan gitu ya. Ada penguasa, ada mungkin pemuka agama yang ya sangat ingin mengatur warganya gitu kan. Dan bahkan penguasa-penguasa tertentu mereka ingin ketika ada bangsa lain ataupun tempat lain, kota lain yang tidak sesuai atau mereka ingin menguasai, mereka malah menyerangnya juga. Sehingga juga kota itu awalnya disusun untuk mendukung konsep-konsep ini sebagai tempat yang religius, sebagai tempat yang menunjukkan kekuatan ya, sebagai tempat yang menunjukkan ya sebuah kontrol yang sangat penguasaan yang sangat ketat gitu kan. Dan ini adalah bentukan dari manusia tentunya. Dan bahkan ada
dampak-dampak secara psikologis yang hadir ketika kita berada di sana, di sebuah kota tersebut. Dan juga sebagai tempat perkembangan budaya, tempat belajar, tempat untuk bertemu, berdiskusi dan sebagainya. Ini juga biasanya dia berpikir bagaimana terus bisa berkembang budayanya ini, kekuatannya ini, kekuasaannya ini untuk di masa depan. Ini contoh di Amarna di Egypt, ya, di Mesir, ada dinasti penguasaan yang ke-18 di sana. Dan juga ini bisa dilihat di kota-kota lain ya, yang berada pada masa yang sama perkembangannya. Selain di Egypt tadi, di Mesir tadi, Timur Tengah juga ada Mesopotamia, di India, China, termasuk peradaban yang tua ya, kemudian Mesoamerika juga. Dan biasanya daerah-daerahnya ini punya kota-kota ini punya elemen yang umum ya, yang bisa mudah ditemukan di sana. Ada penggunaan grid ya dalam pembuatan bangunan-bangunan atau struktur kotanya ini yang berulang-ulang, ya bisa kotak-kotak dan sebagainya. Kemudian juga ada sumbu utama ya, bisa berupa jalan ya, menuju sebuah piramid, menuju sebuah istana, menuju sebuah plaza itu yang lurus, dan mereka jelas sekali, oh itu loh penguasanya, oh itulah tempat ibadah yang utamanya gitu. Dan juga ada orientasi dari bangunan-bangunan itu cenderung mengikuti pergerakan sinar matahari. Ini sudah diketahui sejak lama. Dan juga bagaimana mereka dikelilingi oleh benteng-benteng gitu, awal-awalnya. Dan ini contoh yang lain di Meksiko, di Teotihuacan, ini tahun 450 Masehi, cukup besar pada saat itu. Di sini juga kita bisa lihat di ujung utara di atas ini ada sebuah piramid ya. Dan ini adalah sebuah citadel ya. Citadel itu seperti benteng gitu, tempat pemerintahan, pusat komersil juga di sana. Dan lainnya ini kanan kirinya adalah permukiman bangsawan. Dan ini juga kota-kota lain perkembangannya setelah itu muncul revolusi industri, kota berkembang harus dengan pesat untuk kerja industri, sehingga yang mudah seperti apa ya udah linear aja dan dibuat sama semua gitu. Ini sangat umum pada saat itu, pada abad setelahnya gitu kan, era revolusi industri. Juga muncul bentuk-bentuk seperti grid ya, ini grid plan ini ya, bisa berupa kotak, ortogonal ya, atau bentuk geometrikal yang lainnya gitu kan, segitiga dan sebagainya. Ini berulang-ulang dan teratur. Juga ada centralized city dengan pusat kota dan dikelilingi oleh benteng. Ini di Eropa biasanya. Dan makanya kita bisa melihat bahwa pada awalnya sebenarnya kota itu menekankan pada urban design ya, perancangan kota. Kenapa? Karena bentuk fisiknya terus yang selalu diutamakan gitu. Sementara faktor lain belum muncul. Ini ada jembatan antara perencanaan kota dan arsitektur awalnya gitu. Kemudian ada tujuan untuk membuat kota itu nyaman, mempunyai nilai, mempunyai kepentingan yang keunggulan untuk masyarakatnya sendiri itu ya. Juga ada pengaruh sosialnya, hubungan sosial, juga ada ya teknologinya yang menciptakan pembangunan kota tersebut. Teknologi ya berkembang juga dari awalnya sederhana sampai sekarang. Dan ini ada 10 kriteria untuk definisi kota oleh Hardoy ya. Misalnya zaman itu sangat besar, mungkin kategorinya, penduduknya jumlahnya banyak, permanen, padat ya, juga ada struktur jalan dan ruang kota yang jelas ya, ada tempat permukiman yang jelas, ada fungsi pasar dan sebagainya, dan pusat keagamaan militer yang jelas, juga masyarakatnya heterogen, ekonomi dan bisa melayani dan sebagainya. Ini awalnya untuk sebuah kota, tapi ini terus berkembang. Bahkan sekarang muncul juga kriteria-kriteria yang lain ya, misalnya kota itu berdasarkan jumlah penduduk, itu ada kota kecil, sedang, besar, metropolitan. Ini contohnya di Indonesia semua. Dan juga ada masih banyak lain. Ini contoh satu video tentang megacities yang ada di dunia ya, ada di Tokyo dan sebagainya. Ini bisa dilihat juga untuk memperkaya wawasan kita tentang perkembangan kota saat ini. Nah, oke, itu saja yang ingin saya sampaikan sekarang ini. Kita akan berbicara lebih banyak tentang kota, bagaimana muncul nanti elemen-elemen dalam kota itu apa saja yang mempengaruhi perkembangannya, mulai dari perancangan, nanti kita akan berakhir juga kepada perencanaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Ahmad Nazir. Sekian, tabik pun.